bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk semua ya. Alhamdulillah, semua hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa belajar bersama pada hari ini. Nah, anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar, kita belajar tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya dan macam-macamnya. Jadi, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan memahami pengertian gaya, macam-macam gaya, dan manfaat gaya bagi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu gaya dan seperti apa gaya itu? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Sekarang coba kalian membaca dulu materi yang ada di buku dan amati gambar-gambar yang ada di buku. Nah, anak-anak sekarang sudah selesai membaca dan mengamati gambarnya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa pengertian dari gaya? Nah, benar sekali. Gaya adalah segala sesuatu yang berupa tarikan atau dorongan yang dapat mengakibatkan benda yang dikenai gaya tersebut berubah tempat atau berubah bentuk. Nah, anak-anak sudah mengetahui ada berapa macam gaya? Macam-macam gaya itu ada banyak sekali. Yang pertama ada gaya apa? Iya, benar. Yang pertama ada gaya gesek. Lalu ada apa lagi? Ya, ada gaya gravitasi. Lalu ada gaya otot. Yang keempat ada gaya magnet. Yang kelima ada gaya pegas. Dan yang keenam ada gaya listrik. Nah, anak-anak apakah sudah tahu apa manfaat dari beberapa gaya yang ada untuk kehidupan kita sehari-hari? Oke, sekarang kita belajar dari gaya gesek. Nah, sekarang kita akan belajar dulu apa itu gaya gesek. Gaya gesek adalah suatu gaya yang terjadi akibat adanya bagian benda yang bersentuhan atau bergesekan dengan permukaan benda yang lain. Jadi, semisal seperti ini. Nah, itu adalah gaya gesek. Ada yang tahu apa contohnya gaya gesek? Iya, benar sekali. Contohnya adalah ketika menyalakan korek api. Nah, ketika menyalakan korek api, ada bagian kotaknya, tempat wadah koreknya dengan koreknya yang digesekkan dan menimbulkan panas atau menyebabkan energi kalor. Selain itu, apakah ada lagi contohnya? Iya, seseorang yang terpesona. Dari sini apakah Anda tahu apa manfaat dari gaya gesek? Ya, manfaat lainnya dari gaya gesek yaitu dapat memperlambat laju atau gerakan sebuah benda. Ketika kita terpeleset, maka kita akan berhenti sejenak atau pergerakan kita itu menjadi lambat. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi bumi. Sebelumnya, apa sih gaya gravitasi itu? Iya, benar sekali. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang terjadi karena adanya tarikan atau gravitasi dari bumi.
Ada yang bisa mencontohkan apa contoh dari gaya gravitasi bumi? Iya, benar sekali, buah yang jatuh dari pohonnya. Sekarang, apakah sudah ada yang tahu dari contoh yang ada apa manfaat gaya gravitasi bumi itu? Iya, benar sekali, manfaatnya yaitu dapat menjadikan benda-benda yang ada di bumi itu mempunyai berat sehingga tidak melayang di udara, sehingga ketika buah yang jatuh dari pohon itu jatuhnya itu juga ke bawah, tidak melayang-layang. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya otot. Apakah Anda yang bisa mencontohkan apa contoh dari gaya otot? Iya, betul sekali. Contohnya ada olahraga angkat beban. Nah, anak-anak tahu tidak apa manfaat dari gaya otot ini? Jadi, gaya otot itu adalah gaya yang terjadi karena adanya kerja atau aktivitas dari tenaga dari otot kita, atau gaya yang dihasilkan dari kerja otot, sehingga manfaatnya kita akan menjadi lebih kuat. Benar sekali. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang gaya magnet. Apakah ada yang bisa mencontohkan kira-kira gaya magnet itu seperti apa? Jadi, gaya magnet itu terjadi ketika kita mendekatkan besi dengan magnet, maka besi akan tertarik sehingga besi akan menempel pada magnet atau sebaliknya. Kalian kira-kira bisa membayangkan? Jadi, gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, berdasarkan kuat lemahnya tarikan magnet itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu kira-kira apa aja itu? Yang pertama yaitu ferromagnetik. Ada yang tahu kira-kira apa itu ferromagnetik? Ya, benda yang bisa ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, dan kobalt. Iya, benar sekali. Lalu yang kedua apa? Paramagnetik. Ya, apakah ada yang tahu paramagnetik itu yang seperti apa? Iya, benda yang ditarik lemah oleh magnet, jadi tarikannya tidak begitu kuat. Ada yang tahu contohnya apa? Iya, benar, contohnya aluminium. Ada lagi tembaga. Nah, yang terakhir ada apa? Dia magnetik. Dia magnetik yaitu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ada yang tahu contohnya apa? Iya, contohnya ada emas. Pintar, berarti tadi malam anak-anak sudah belajar di rumah ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas atau sebuah tarikan. Contohnya ada gaya ketika kita sedang bermain ketapel. Nah, ketika kita bermain ketapel, kita akan menghasilkan sebuah gaya yang dinamakan oleh gaya pegas. Selain bermain ketapel, ada yang bisa mencontohkan lagi? Iya, benar, bermain busur panah.
ada dua contoh ya untuk gaya begas itu. Ada ketika kita bermain ketapel dan menarik busur panah, benar sekali. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang gaya listrik. Gaya listrik itu apa sih? Iya benar, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contohnya ada yang tahu? Iya benar sekali, ketika kita menyalakan laptop. Lalu apa lagi, ada yang tahu? Iya, ketika kita menyalakan televisi. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh gaya listrik ini. Ketika kita dapat menyalakan laptop, berarti gaya listrik ini memberikan manfaat, kita bisa belajar dengan laptop tersebut. Ketika gaya listrik ini digunakan untuk menyalakan televisi, gaya listrik tersebut bermanfaat untuk kita bisa menonton televisi, mencari hiburan. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Baik, anak-anak ibu semua hebat dan pintar. Nah, sekarang coba kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anggota saja. Semuanya sudah mendapatkan kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang coba kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengidentifikasi apa saja manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semuanya paham dengan tugasnya? Baik, selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakannya? Oke, semuanya hebat sekali sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi, apa yang kalian dapatkan dari kerja kelompok hari ini? Dimulai dari kelompok 1, coba silakan dipresentasikan apa manfaat gaya gravitasi bumi. Iya benar sekali, jadi manfaat gaya gravitasi bumi adalah benda-benda yang jatuh ke bumi tidak akan melayang. Oke, berikan tepuk tangan ya. Baik, terima kasih. Nah, baik anak-anak, sekarang kita simpulkan terlebih dahulu materi pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk yang pertama tadi, ada yang tahu pengertian gaya? Iya, benar sekali. Gaya yaitu suatu dorongan atau gerakan yang dapat membuat benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, dan macam-macam gaya tadi ada berapa? Iya, benar. Yang kita bahas hari ini ada 6 gaya, yaitu yang pertama ada gaya gesek, yang kedua ada gaya gravitasi, yang ketiga ada gaya otot, yang keempat ada gaya magnet, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya listrik. Nah, gaya gesek contohnya yaitu ketika kita seseorang atau diantara kita terpeleset. Lalu yang kedua ada ketika kita menyalakan korek api. Selanjutnya untuk gaya gravitasi, ada yang tahu contohnya? Benar sekali, buah yang jatuh dari pohonnya. Untuk gaya otot, yaitu olahraga angkat beban, contohnya iya, ketika kita mengangkat beban atau kita mendorong meja atau kursi. Lalu selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet itu dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Untuk contohnya, yang ferromagnetik itu ada besi dan baja. Lalu yang paramagnetik itu ada contohnya aluminium, dan yang diamagnetik contohnya ada emas, yaitu yang membedakan kuat lemahnya tarikan magnet. Selanjutnya ada gaya pegas, contohnya ketika kita bermain ketapel, kita menarik busur panah. Lalu ada gaya listrik, contohnya benar sekali ketika kita menyalakan laptop dan ketika kita menyalakan televisi ketika di rumah.
Nah, sampai di sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih. Untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, coba dibuka bukunya halaman 26. Nah, di sana ada penugasan. Bisa dikerjakan secara mandiri-mandiri di rumah. Ya. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang tugas yang Ibu berikan yang ada di buku? Tidak ada? Pintar sekali. Oke, anak-anak, jangan lupa belajar dan terus semangat untuk belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.